Rekan-rekan pemuda, pemudi yang diberkati Tuhan, Shalom. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan kemurahan-Nya, sehingga pada saat malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, meskipun ibadah kita pada saat malam hari ini adalah di rumah kita masing-masing. Pengurus Kompulsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luk mengucapkan selamat beribadah dan tetap berdoa, dan mari sama-sama mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 dan tetap stay at home. Ibadah Kompulsus Pemuda saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Jendri Atukeja MTol. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat malam hari ini, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Mars Pemuda GKLB. Hai pemuda dan pemudi GKLB, satukanlah suaramu. Marilah kita bersama-sama kerjakan panggilannya. Meski banyaklah tantangan dan cobaan menghadang di depanmu, hadapilah semuanya dengan iman yang teguh. Bangun, siapkan dirimu, angkat tinggi panji Yesus. Kita maju, majulah terus. Hai pemuda dan pemudi GKLB, persiapkan dirimu. Kita adalah tulang punggung gereja serta harapan bangsa. Berjaga-jagalah dan berwaspadalah, jangan engkau terlena. Hidup adalah perjuangan, raih masa depanmu. Bangun, siapkan dirimu, angkat tinggi panji Yesus. Kita majulah terus. Kita angkat satu pujian lagi yang berkata, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian.
Mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita kembali mengagungkan Tuhan dalam kidung pujian Kini Saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tanah sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita akan mengaku akan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita merendahkan hati kita berdoa. Di malam ini ya Tuhan, ketika Engkau berkenan mengaruniakan kami waktu dan kesempatan, terlebih Engkau telah mengaruniakan kami nafas kehidupan, dan itu boleh kami pakai menjalani hari-hari hidup kami. Kami sungguh mengakui kebaikan hati-Mu, kasih-Mu nyata dalam perjalanan hidup kami. Walaupun Engkau begitu mengasihi kami, tetapi terkadang dalam menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak muda, terkadang kami tidak dapat melakukan kehendak-Mu dengan baik. Kami telah bersalah kepada sesama, terlebih kami telah berdosa kepada Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mohon ampuni salah dan dosa kami, agar dengan pengampunan itu kami dilayakan untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Ini kami yang datang berdoa, yang mengaku dosa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambut pengakuan dosa kita dengan melakukan kidung jemaat nomor 27 bait 1 dan 2. Meski
tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Bagi kita yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikian firman Tuhan. Kembali kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan melakukan kidung pujian, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita akan dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan. Terdapat di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kembali kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu kembali kami datang, memohon urapan Roh Kudus-Mu berlaku bagi kami ya Tuhan. Baik hamba-Mu maupun kami Kompelsus pemuda yang ada di rumah masing-masing. Karena itu berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan kita, Hal Pengabulan Doa. Firman Tuhan selengkapnya dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita masuk pada perenungan, kita kembali akan mengagungkan Tuhan lewat kidung pujian dengan sayapmu. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kompelsus pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh menikmati hidup, walaupun harus jujur kita katakan bahwa ibadah saat ini adalah ibadah yang terakhir untuk Pak Pendeta bersama-sama dengan Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Ada sukacita dalam menjalani pelayanan selama 5 tahun. Pak Pendeta tidak mau katakan kurang lebih, tapi pas 5 tahun ada di Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Ada begitu banyak kenangan yang indah yang boleh tercipta. Walaupun memang harus kita akui bahwa dalam menjalani kehidupan yang ada duka, suka, silih berganti mewarnai perjalanan kehidupan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan jika saat ini kita boleh ada bersama dalam satu persekutuan ibadah Kompelsus Pemuda. Kompelsus Pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ibadah ini kembali kita akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, firman Tuhan yang mau menuntun perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih karuniakan.
Kita telah membaca bagian Alkitab dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Sebagaimana kita ketahui bersama, walaupun mungkin ada yang tidak tahu, tapi Pak Pendeta berharap kita orang harus belajar tentang firman Tuhan supaya tahu bahwa Injil Matius pasal 7 ini adalah juga merupakan bagian dari pokok-pokok khotbah yang dihotbahkan Yesus ketika berkhotbah di bukit. Kalau kita membuka Injil Matius pasal 5, judul di atas kalian bisa lihat bahwa pasal 5 sampai 7 adalah bagian dari materi, kalau dapat dikatakan, materi khotbah di bukit. Jadi Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 adalah pokok-pokok khotbah dari Yesus yang dia ucapkan ketika dia berkhotbah di bukit. Kalau mungkin saat ini dapat dibahasakan, Yesus mengadakan kebangunan rohani. Jadi perlu tempat yang cukup luas, tetapi yang luar biasa adalah tanpa sound system. Ada penelitian yang mengatakan bahwa daerah itu memang daerah yang membuat suara bisa menggema. Mungkin kalian tahu, Pak Pendeta lupa apa nama tempat teater di Yunani, seperti bundaran itu setengah lingkaran, yang kalau orang berbicara di depan semua bisa mendengar dengan jelas apa yang diucapkan tanpa sound system. Dan telah diteliti bahwa daerah tempat Yesus berkhotbah waktu itu, tempat Yesus melaksanakan kebangunan rohani waktu itu, adalah tempat yang cocok untuk itu. Jadi walaupun tidak perlu menggunakan sound system yang luar biasa kalau seperti sekarang ini, Yesus dapat berbicara dengan baik tanpa perlu memaksakan suaranya, tetapi orang yang ada jauh di belakang bisa mendengar. Jadi itu sedikit gambaran ketika Yesus menyatakan atau melakukan pengajaran ketika dia berkhotbah di bukit. Nah, Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini adalah bagian dari pokok pengajaran itu. Berbicara tentang bagian dari pokok pengajaran itu berarti pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 adalah bagian yang saling berkaitan, yang saling berhubung. Orang bilang tak sambung, karena ini kan satu pokok pikiran, satu pokok percakapan, satu pokok khotbah. Mulai dari ucapan bahagia, kalau kita lihat pada pasalnya yang kelima, selanjutnya pada pasal 6 ayat 5, kalian bisa lihat di situ ada hal berdoa. Ada hal berdoa. Dan Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan di situ hal mengabulkan doa. Jadi kalau pada pasal 6 ada hal berdoa, tetapi di pasal 7 ada hal pengabulan doa. Nah, Kompelsus Pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bicara tentang pengabulan doa adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau mungkin Pak Pendeta bisa bertanya, kalau ini PA, ini menarik sekali. Pak Pendeta bisa bertanya, siapa di antara kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang tidak mau dijawab doanya, yang tidak mau dikabulkan doanya? Pasti semua kita mengatakan, saya ingin, saya suka, saya mau dikabulkan doa saya. Pasti semua akan setuju, akan sepakat mengatakan doa saya ingin dikabulkan. Nah, sekarang kita akan belajar melihat apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya tentang hal pengabulan doa. Hal pengabulan doa. Dari bacaan kita boleh melihat jika seseorang ingin doanya dikabulkan Tuhan, maka hal yang pertama yang harus ada dalam diri setiap orang, dalam diri setiap orang percaya, kita orang harus sungguh-sungguh percaya. Ini penting. Kalau tidak percaya, tidak usah berdoa. Rugi.
Karena semua kan ingin dikabulkan doanya. Nah, ketika kita ingin meminta kepada Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita, maka kita harus percaya sungguh-sungguh kepada siapa kita berdoa. Nah, percaya ini bukan berarti memaksakan kehendak. Percaya ini berarti mempertaruhkan kepada Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus ke dalam kuasa dan kehendaknya. Jadi ketika kita berdoa, kita percaya sekaligus tidak memaksakan kehendak kita untuk mengikuti maunya saya. Ketika kita percaya, berarti kita menyerahkan seutuhnya ke dalam rencana dan pengetahuan serta pengaturan Tuhan. Pengetahuan dan pengaturan Tuhan. Jadi itu percaya. Bukan hanya sekedar iyo, saya yakin, saya percaya. Bukan, tetapi mempertaruhkan seutuhnya. Itu yang pertama. Ketika kita ingin supaya doa kita dikabulkan. Belajar dari pengalaman yang ada ini. Belajar dari Matius pasal 7 ayat 7. Kemudian hal yang kedua, ketika berdoa, setelah itu adalah usaha. Jadi bukan hanya berdoa saja. Misalnya besok kalian aku ulangan, kemudian satu malam ini kalian berdoa saja, tak usah belajar. Taruh saja itu buku di hadapan, di mukanya orang, susun itu buku ada berapa, kemudian mari kita orang berdoa. Satu malam ngana berdoa. Besok pagi ngana bangun mengantuk. Pasti bukan soal yang kau mau jawab, tetapi tidur. Oleh karena itu ketika selesai berdoa, buka bukunya, pelajari isinya. Itu yang mau dikatakan Yesus. Mintalah. Kan ada kata lah, berarti ada kata perintah, ada kata kerja. Mintalah, bukan cuma minta, tetapi mintalah, kemudian carilah, kemudian ketoklah. Jadi ada usaha di sini, sehingga tepatlah yang dikatakan oleh beberapa orang dengan istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Bukan cuma berdoa saja, bukan juga cuma bekerja saja, tetapi harus seimbang, berdoa dan bekerja. Karena itu keyakinan kita. Doa akan dijawab lewat usaha. Nah, oleh karena itu, ketika kedua hal ini telah kita lakukan, kita percaya, kita berdoa di dalam keyakinan kita itu, kemudian setelah amin, kita melakukan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan. Karena kita percaya ketika kita bekerja, kita akan diberkati. Ini proses dan janji Tuhan, kita orang tinggal menanti. Kita tinggal menanti apa yang akan Tuhan nyatakan. Pada ayat yang ke-11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sedangkan manusia yang jahat tidak rela memberikan yang jahat kepada anaknya, apalagi Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang sungguh amat baik, pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Persoalannya adalah dalam berdoa terkadang kita memaksakan kehendak. Sebagai manusia kita ingin waktunya kita yang dipakai Tuhan, bukan waktunya Tuhan yang kita pakai. Sehingga ketika kita berdoa, kita seperti memaksakan Tuhan. Tuhan menjadi seperti pesuruh. Tolong ini, tolong itu, jaga ini, jaga itu. Luar biasa orang ini manusia. So dikasih hak menjadi anak, kemudian jadi anak yang begal lagi. Jadi ketika berdoa dalam keyakinan berarti mempertaruhkan seluruhnya dalam waktu dan rencana Allah.
bukan dalam waktu dan rencana kita. Tetapi ingat bahwa waktu Tuhan tidak pernah salah. Ingat, waktu Tuhan tidak pernah salah. Oleh karena itu, yakinlah dengan apa yang kalian doakan, yakinlah dengan apa yang kalian kerjakan. Ketika kalian membawanya di dalam doa dan kalian nyatakan dalam pekerjaan, percaya Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Biarlah kita akan terus diberkati oleh Tuhan menjalani hari-hari hidup dalam menggapai rencana dan cita-cita kita, menggapai harapan-harapan hidup kita. Tentu ada banyak harapan yang Pak Pendeta sendiri harus katakan bahwa punya kerinduan untuk dapat terus bersama dengan Kompelsus Pemuda, tetapi satu hal yang harus kita akui bahwa gereja ini memiliki aturan, dan aturan itu dibuat untuk dilakukan, ditaati. Ada orang bilang aturan dibuat untuk dilanggar, jangan belajar soal hal yang keliru. Karena ketika kita melakukan seperti itu, doa kita tidak akan dijawab Tuhan. Kita lakukan aturan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dengan aturan yang baik itu, kita pun akan terus diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati perjalanan hidup masa muda kita. Amin. Kompelsus Pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur atas begitu banyak berkat yang boleh Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kita. Sambil memberikan persembahan, kita melakukan Kidung PKJ nomor 216 bait 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan menyatu hati di dalam doa. Untuk itu mari kita berdoa. Di malam ini ya Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan setia Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami, khususnya kami sebagai pemuda dan pemudi gereja Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Kami bersyukur karena kami boleh diperkenankan Tuhan ada dalam persekutuan ibadah yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh hadir dalam persekutuan kami, yang mengajar kami tentang hal pengabulan doa. Dan kami percaya firman Tuhan yang telah kami baca, dengar, dan renungkan ini akan Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami, sehingga sebagai pemuda dan pemudi gereja kami dapat sungguh-sungguh percaya ketika kami berdoa bahwa Tuhan pasti menjawab segala harapan dan kerinduan kami dengan waktu dan rencana Tuhan sendiri, bukan dengan waktu dan rencana kami. Ajar kami untuk dapat sungguh-sungguh percaya
dan juga ajar kami untuk dapat sungguh-sungguh melakukan apa yang kami imani dalam kami berupaya mewujudkan segala mujizat Tuhan dalam hidup dan kerja kami. Bapa kekal di surga, di malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk kami sekalian sebagai Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Walaupun di malam ini adalah malam yang terakhir hamba-Mu boleh bertatapan muka dengan pemuda-pemudi Jemaat Bukit Zaitun Luwuk, tapi dalam pelayanan ke depan kami percaya kami dapat dipertemukan oleh Tuhan di dalam waktu-waktu yang telah Tuhan tentukan. Oleh karena itu biarlah Tuhan akan terus memberkati pemuda-pemudi gereja-Mu dalam mereka berjuang menggapai apa yang mereka cita-citakan, apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Tuhan Yesus, Engkau kiranya memberkati. Bagi anggota pemuda yang mungkin saat ini bersyukur karena merasakan berkat-berkat Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan sukacita mereka dan ajarlah mereka untuk selalu menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan ketika mereka boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Demikian juga bagi teman-teman atau anggota Kompelsus Pemuda yang bergumul karena sakit, biarlah Engkau akan pulihkan, Engkau jamah setiap bagian tubuh yang sakit, sehingga kesembuhan yang kami rindukan bersama boleh terjadi dalam kehidupan teman-teman kami yang sementara sakit. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang kami kasihi, orang tua, kakak, adik, seluruh kaum keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah dengan kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan akan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bapa kekal di surga, di malam hari ini hamba-Mu juga berdoa bagi pengurus Kompelsus Pemuda, baik yang ada di tingkat jemaat. Hamba-Mu Penatua Popi Mangundap, Engkau berkati dia, berikan dia kekuatan kesehatan, berikan dia hikmat dan sukacita untuk menjalani kehidupan yang ada dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Demikian juga untuk teman-teman pengurus yang ada di wilayah 1 sampai wilayah 7. Engkau berkati, berikan mereka kekuatan kesehatan, berikan mereka semangat dan sukacita untuk dapat menjalani hari-hari hidup, terlebih melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah percayakan untuk dapat mereka kerjakan. Bapa kekal di surga, kami juga berdoa untuk seluruh anggota Kompelsus Pemuda yang ada di Jemaat Bukit Zaitun Luwuk, baik yang bersama-sama dengan kami di kota Luwuk ini maupun yang terpisah karena pendidikan pekerjaan mereka. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan kami dari mara bahaya sakit penyakit, terlebih jauhkan kami dari wabah COVID-19 yang mengancam dunia sampai saat ini. Tapi kami percaya dengan kuasa Tuhan, kami akan dikuatkan dengan kuasa Tuhan, kami akan dilindungi, bahkan dengan kuasa Tuhan, kami akan dipulihkan ketika kami menjalani hari-hari hidup kami. Bapa kekal di surga, segala yang menjadi program hidup dan rencana-rencana pelayanan ke depan, biarlah Tuhan sendiri akan selalu turut campur tangan. Demikian saat ini ya Bapa, dengan penuh sukacita iman, kami telah memberikan persembahan syukur. Engkau terima dan berkati setiap apa yang boleh kami berikan, dan apa yang sudah kami persembahkan ini biarlah Tuhan akan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, untuk itu disilakan kita berdiri. Kita akan melakukan Kidung Jemaat 424 bait pertama dan 4. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan
bersinar. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita terima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menjadi bagian hidup di masa muda kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya.